Khalil Qoumas menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara atau toa di masjid dan musola pendengar ya, di mana aturan ini sudah diterbitkan salah satunya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keharmonisan antar warga. Dan apa isi dari surat edaran tersebut, bagaimana aturan-aturan secara lengkap, kita akan bersama dengan narasumber kita pagi ini yang sudah bersama kita, pendengar, Dr. Andes Hussein Anwar, Kabid Haji dan Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pro 1, kanal inspirasi. Pak Hussein, selamat pagi. Selamat pagi Bu, kurang keras suaranya, dikerasin suaranya. Oke, sudah bisa mendengar dengan jelas suara saya Pak Hussein? Dikerasin lagi sedikit Bu, kurang keras. Oke, Pak Hussein, halo? Halo, Bagaimana, sudah lebih kencang ini suaranya atau? ya lumayan, tapi kalau bisa dikerasin lagi sedikit. Oke, baik. Pak Hussein, bagaimana dengan ini, sudah bisa lebih jelas kah Pak Hussein? Ya lumayan Bu. Oke, baik Pak Hussein, ini terkait dengan surat edaran Menteri Agama ya, terkait dengan penggunaan pengeras suara atau toa di masjid dan musola. Nah, ini apa yang perlu diketahui oleh umat Islam pada umumnya, mendengar? Pak Hussein, silakan Anda informasikan kepada kami. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk semua. Selamat pagi Ibu Koralin. Diterbitkannya surat edaran Menteri Agama nomor 05 ini bertujuan untuk memastikan pengeras suara yang ada di masjid, di musola, kira-kira tidak menimbulkan potensi gangguan ketentraman, ketertiban, keharmonisan antar warga masyarakat yang ada di sekitar itu, karena kita suka atau tidak suka diakui kita terdiri dari masyarakat yang beragam agama dan keyakinan gitu. Halo. Oke, Pak. Halo. Iya Bu. Oke, Pak Hussein. Iya, baik. Jadi memang alasan dibalik diterbitkan surat edaran ini sebagai upaya untuk meningkatkan ketentraman ya, dan juga keharmonisan, ketertiban antar warga masyarakat. Kita berbeda-beda seperti itu, keragaman begitu ya di Indonesia ini Pak Hussein. Nah, bagaimana isi dari surat edaran ini, aturan-aturan yang mengatur terkait dengan pengeras suara dan toa di masjid musola ini, bisa Anda sampaikan juga, silakan Pak Hussein. Poin penting dari edaran ini sebenarnya mengatur soal volume, durasi atau waktu dan kualitas suara yang keluar. Jadi volume suara itu kira-kira tidak memberikan suara sumpah yang mengganggu ketertiban begitu. Durasinya pun akan diatur, misalnya kalau di masjid ada ngaji sedikit, ada salawat, ada tadi dibatasi 10 menit itu dilakukan pada saat subuh, sedangkan pada siang hari zuhur, asar, maghrib, isya itu 5 menit saja itu suara yang keluar. Selebihnya memakai suara dalam atau pengeras suara dalam begitu. Artinya dari aturan-aturan yang sudah dikeluarkan, poin-poin penting yang Anda sampaikan tadi, berarti memang selama ini ada penyimpangan begitu ya, kalau kita katakan seperti itu. Nah, untuk NTT sendiri, catatan dari Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, apakah masalah-masalah ini juga ada dalam catatan Kemenak NTT Pak Hussein? Iya, selama ini kan sedikit agak memberikan ruang gerak yang agak bebas begitu, tanpa mempertimbangkan latar-latar kehidupan yang lain di sekitar kita, sehingga durasinya cukup lama. Jadi kita harus pertimbangkan dengan kesibukan, ketentraman, ketenangan tetangga, terutama di dekat masjid itu, sehingga dibatasi begitu, sehingga tidak menimbulkan potensi gangguan begitu. Oke, baik. Dan ini kabarnya surat edaran sudah terbit sejak tanggal 18 begitu ya, untuk Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini sudah diteruskan atau dilanjutkan dari provinsi ke tingkat daerah, kabupaten kota Pak Hussein? Ya, akan segera kami tidak lanjuti ke seluruh Kementerian Agama di daerah, bahkan sampai di tingkat pengurus masjidnya.
Baik, oke. Tentunya ini ada sosialisasi juga ya kepada masyarakat, kepada umat Islam, begitu pengurus masjid dan lain-lain seperti itu, Pak Husen. Itu menjadi tanggung jawab Menteri Agama, Bu. Harus dilakukan penyesuaian seperlunya sehingga masyarakat akan memastikan bisa menjalankan edaran ini dengan baik sehingga semua menjadi nyaman, aman gitu. Oke, Pak Husen, ini kalau surat edarannya sudah sampai ke tingkat daerah, kabupaten, kota, bagaimana selanjutnya nanti ketika diimplementasikan, pembinaan dan pengawasannya seperti apa dari Kementerian Agama, Pak Husen? Ya, pengawasan dari Kementerian Agama sendiri untuk misalnya ada laporan bagaimana implementasi di tempat, misalnya di masjid-masjid di daerah seperti itu, sehingga edaran ini bisa pastikan akan bisa diimplementasikan, tidak hanya sekedar edaran saja, tapi harus dieksekusi betul sehingga semua tercipta untuk kedamaian bersama. Oke, tentunya ini ada kerjasama juga ya dengan pemerintah daerah dan juga organisasi kemasyarakatan Islam, salah satunya juga begitu ya Pak Husen dalam pengawasan nanti. Terutama ormas Islam yang bergerak di daerah itu tendanya. Oke, baik. Pak Husen, terima kasih untuk informasinya ya terkait dengan surat edaran ini. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan dan diimplementasikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh Kementerian Republik Indonesia begitu ya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia ya supaya harmonis, lebih tertib seperti itu ya Pak Husen. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Husen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar informasi terkait dengan surat edaran Menteri Agama Yakut Holil Homas mendengar terkait dengan pengaturan penggunaan pengeras suara atau toa di masjid dan musola begitu ya. Surat edaran ini sudah ada sejak atau sudah diterbitkan sejak tanggal 18 Februari, sudah sampai ke tingkat provinsi pendengar, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Husen tadi bahwa akan selanjutnya ditindaklanjuti atau diteruskan ke Kementerian Agama tingkat kabupaten kota untuk diimplementasikan di daerah masing-masing ya. Dan tentu saja kita harapkan bisa terimplementasikan dengan baik ya, bagaimana nanti pengawasannya pendengar ya, dan juga penggunaannya. Nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kalau bisa nanti kita akan kembali mewawancarai ya bagaimana tindak lanjut dari implementasi surat edaran dari Kementerian Agama tersebut pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami. Ini masih ada yang menyapa kami melalui YouTube channel RRND juga, ada Lelin Lin. Selamat pagi. Hujan lebat di Alor ya katanya. Oke, hati-hati selalu di dalam beraktivitas, jangan lupa pakai payung ya kemanapun Anda pergi, jas hujan juga selalu disediakan. Dan untuk Anda yang sedang beraktivitas ya, hati-hati dalam perjalanan, hati-hati jalanan becek ya, jalanan licin ataupun kubangan air, jalanan berlubang, ini sangat rentan sekali ya terhadap kecelakaan lalu lintas. Kami masih punya satu topik wawancara lagi untuk Anda sebelum kita sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah mendengar ya, untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Nah, informasi ini terkait dengan ibu kota negara yang baru. Ini bagaimana tanggapan ya dari salah satu anggota DPR RI pendengar, Andreas Hugo Parera. Apa ini poin-poin yang bisa menjadi nilai edukasi ya untuk masyarakat dari kebijakan pemerintah